Halo, balik lagi di channel Rizal Lesmana. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang list, tuple, dan dictionary. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang file handling. Nah, file handling pada bahasa pemrograman Python itu memungkinkan kita bekerja dengan sebuah file untuk melakukan operasi seperti membaca, menulis, dan memodifikasi konten pada sebuah file. Nah, bahasa pemrograman Python menyediakan fungsi bawaan yaitu open untuk membuka sebuah file dan fungsi close untuk menutup file setelah selesai digunakan agar filenya tidak terkunci oleh program dan agar perubahan terhadap file tersebut dapat tersimpan gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung praktekkan aja di PyCharm seperti biasa. Oke, pertama-tama kita buat dulu contoh filenya. Namanya contoh file.txt. Ini isi dari contoh file. Terus kita buat variabel namanya file sama dengan fungsi open. Nah, parameter pertama itu ini dia directory atau path dari file yang mau kita buka. Nah, karena contoh file yang mau kita buka ini masih satu folder dengan file Python-nya, jadi kita cukup tuliskan nama filenya contoh file.txt, lalu ada parameter kedua itu ada mode. Nah, untuk modenya itu di Python ada beberapa mode yang dapat digunakan. Nah, yang pertama kita pakai mode R atau mode read. Nah, mode read ini adalah mode default untuk membaca file. Nah, jika filenya itu nggak ada, maka nanti akan muncul pesan error. Nah, bahasa pemrograman Python juga menyediakan beberapa metode untuk membaca file. Di antaranya, nah yang pertama ada mode read dengan parameter size. Nah, dia ini untuk membaca sejumlah karakter atau byte jika dalam mode biner. Nah, jika parameter size-nya itu tidak dimasukkan, maka dia akan membaca seluruh file. Contoh, kita buat lagi variabel namanya data sama dengan file dot read. Kita kosongkan. Habis itu kita print datanya. Nah, jangan lupa nanti filenya di close. Nah, kita jalankan programnya. Nah, maka isi dari contoh file kan dicetak gitu semua karena parameter size-nya nggak kita isi. Lalu kita coba isi parameter size-nya 3 misalnya. Terus kita jalankan. Nah, maka yang dicetak cuma 3 karakter, yaitu ini. Nah, selanjutnya untuk mode read ini ada metode lagi namanya readline, dan readlines ada S-nya. Nah, kalau readline yang nggak ada S-nya itu dia untuk membaca satu baris dalam sebuah file. Nah, sedangkan untuk readlines yang ada S-nya itu dia akan membaca seluruh isi file dan mengembalikannya itu sebagai list gitu. Dimana setiap elemen list itu adalah satu baris dalam sebuah file. Nah, untuk contoh ini kita modif dulu contoh filenya. Ini isi dari contoh file baris pertama. Kita copy aja. Ini ganti jadi baris kedua. Yang ini baris ketiga. Oke. Nah, habis itu kita coba dulu readline yang nggak pakai S. Readline. Terus kita jalankan. Nah, satu baris pertama kan ditampilkan. Lalu ketika kita coba readlines yang pada S-nya, jalankan. Nah, jadi ketiga-tiganya itu akan dibaca, tapi kembaliannya itu dia sebagai
list gitu. Jadi nah tiap elemen listnya itu adalah satu baris dalam sebuah file. Itu ya baris pertama, ini indeks ke satunya baris kedua, indeks keduanya juga baris ketiga gitu. Nah, selanjutnya ada mode write. Nah, dia untuk menulis file. Nah, jika filenya tidak ada, maka dia akan membuat file baru. Nah, contoh kita praktekkan. Ini hapus aja dulu. Buat variabel baru namanya file baru. Sama dengan open. Lalu nama filenya misalnya contoh file baru.txt. Nah, untuk parameter modenya dia pakai w. Terus file baru dot write. Nah, isinya kita isi ini adalah isi dari mode write misalnya. Nah, jangan lupa filenya di close. Terus kita jalankan. Nah, file barunya udah terbuat gitu. Nah, ini isinya. Atau bisa kita read lagi. Misalnya variabel baru file open. Contoh file baru pakai mode read kayak tadi. Sama yes. Nah, tetap di close ya. Jalankan. Nah, akan muncul. Terus gimana nih kalau misalnya filenya udah ada gitu. Nah, kalau udah ada maka isinya itu akan dihapus dan digantikan dengan isi yang baru. Nah, kita coba ya. Ini isinya sudah diganti misalnya. Nah, kan yang contoh file baru.txt ini udah ada nih sekarang. Kita coba jalankan. Nah, makanya isinya udah diganti. Nah, di mode write ini dia ada juga metode writelines. Nah, dia untuk menulis beberapa kalimat atau beberapa baris dengan input dari sebuah list gitu. Ya, ini semacam kebalikannya dari readlines yang udah kita praktekkan tadi. Nah, kita coba aja dulu nih ya. Nih, kita hapus dulu. Terus kita buat dulu listnya dengan nama variabel lines. Nah, indeks pertama atau kalimat pertamanya itu kita isi teks baris baris pertama. Nah, supaya baris keduanya itu dia ada di bawah dari baris pertama, kita harus pakai garis miring n. Selanjutnya baris keduanya teks baris kedua. Nah, ini juga kasih garis miring n juga dan seterusnya. Terus kita gunakan metode writelines-nya. Jadi file baru dot writelines. Nah, untuk parameternya dari list yang kita buat barusan yaitu lines. Situ jangan lupa file barunya kita close. Jalankan programnya. Nah, elemen dari sebuah list yang udah kita buat tadi udah ditulis ke contoh file baru. Ini nih. Nah, selanjutnya ada mode append. Nah, mode append ini dia untuk menambahkan konten ke sebuah file tanpa menghapus isi yang udah ada gitu. Nah, untuk mode append ini dia pakai A. Terus kita tambahkan teks baris ketiga sama baris keempat. Oke. Kita coba jalankan programnya. Nah, yang tadi yang teks
baris pertama dan kedua itu dia nggak hilang. Langsung ditambahkan dengan baris ketiga dan baris keempat yang udah kita buat barusan. Oh ya, supaya lebih aman ketika kita melakukan file handling, kita dapat menggunakan block wait. Nah, dengan cara ini file akan otomatis ditutup setelah selesai digunakan meskipun terjadi error. Jadi kan kadang kita bisa aja lupa nih menutup file kayak ini nih, misalnya file.close atau file baru.close. Nah, dengan menggunakan block wait ini kita udah nggak perlu lagi menulis close ini. Oke, langsung aja kita praktekkan. Nah, untuk contohnya kita gunakan mode binary. Nah, yang biasanya digunakan untuk file non-text seperti gambaran ini contohnya. Nah, kita cari dulu gambarnya. Oke, gambarnya udah ada. Ini kita hapus dulu. Nah, caranya wait, open, nama filenya, nah title.jpg. Nah, untuk binary mode ini dia modenya RB, terus as file titik 2 itu file dot read. Oke, kita coba jalankan. Nah, lupa di print. Kita print file, jalankan lagi. Nah, sudah terbaca. Nah, dengan menggunakan block wait ini, selain lebih aman ketika kita melakukan file handling, nah dari segi code-nya juga lebih ringkas gitu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai file handling. Sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan membahas mengenai error handling. Dan jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka dengan kontennya. Terima kasih.